Hai, jumpa lagi dengan Vestasmed, solusi cepat matematika. Pada kesempatan kali ini, Vestasmed akan membahas tentang persamaan garis lurus ya. Ini adalah soal-soal persiapan UNBK matematika untuk SMP. Kalau pada pertemuan kemarin kita sudah bahas tentang gradien ya, nomor 1 sampai dengan nomor 3 ya. Pada kesempatan kali ini adalah sesi yang kedua, kita akan bahas tentang persamaan garis lurus ya. Untuk yang gradien kemarin sudah saya kupas tuntas habis ya dari nomor 1, kemudian saya berikan rumus-rumusnya dan pengembangan model soalnya. Kemudian nomor 2 sudah, kemudian nomor 3 juga sudah. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 4 yaitu tentang persamaan garis lurus ya. Jadi nanti silahkan dipelajari semuanya biar nanti bisa mengetahui seluruhnya, tidak ada yang tersisa sama sekali sehingga kalian bisa mengeksekusi soal UNBK dengan baik dan benar ya. Oke, bagi yang belum subscribe silahkan klik subscribe dulu untuk mendapatkan informasi terbaru dari Vestasmed jika nanti Vestasmed memberikan video yang terbaru ya. Ya, kita masuk ke yang nomor 4 sekarang ya. Silahkan diperhatikan ya. Persamaan garis melalui titik 4,3 dan 1,-1 adalah, jadi ini adalah persamaan garis yang diketahui dua titik. Rumusnya masih ingat? Ya, ini titik ini dimisahkan dengan X1, ini adalah Y1, kemudian titik yang kedua itu dimisahkan dengan X2, kemudian yang ini adalah Y2. Maka rumus persamaan garis itu adalah Y min Y1 dibagi dengan Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi dengan X2 min X1. Ini adalah rumusnya ya. Jadi kalau ada garis diketahui dua titik, maka rumusnya adalah ini. Sekarang kita tinggal mensubstitusikan aja ke rumusnya, yaitu Y min Y1, Y1-nya adalah 3, kemudian dibagi dengan ya, Y2 itu adalah negatif 1, dikurangi dengan 3, kemudian sama dengan X-nya tetap X, dikurangi dengan X1-nya adalah 4, kemudian dibagi dengan X2-nya adalah 1, dikurangi dengan 4, ya. Selanjutnya disederhanakan bentuknya ini negatif 1 negatif 3 khususnya yang bawah ya dijumlahkan dulu, saya taruh ke atas ini ya. Y min 3 nya tetap Y min 3 dibagi dengan negatif 1 negatif 3 jadinya negatif 4 sama dengan X minus 4 ya tetap, kemudian dibagi dengan 1 kurangi 4 itu berarti negatif 3 ya. Ini nggak bisa dicoret, maka kita kalikan silang ya. Y kali min 3 berarti adalah min 3Y, kemudian min 3 kali min 3 berarti plus 9, kemudian sama dengan min 4 kali X jadinya adalah min 4X, dan min 4 kali min 4 jadinya adalah plus 16. Maka kita bawa ke yang diketahui di pilihan ganda ini. Ternyata ada Y. Nah, sekarang dijadikan satu ruas semuanya ya. Kalau dijadikan satu ruas, saya bawa ke sini jadinya. Min 4X saya pindah ke ruas kiri jadinya adalah 4X ya. Kemudian ini nggak pindah ruas, tetap min 3Y ya. Kemudian 16 positif, kalau pindah jadinya negatif. Negatif 16. Berarti 9 kurangi 16 itu adalah negatif 7. Berarti sama dengan 0. Ternyata jawabannya adalah 4X min 3Y min 7. 4X min 3Y min 7 nggak ada di sini. Nah, ini nggak ada semua. Berarti kita rubah bentuknya. Masing-masing dikalikan dengan negatif 1. Sehingga yang Y di sini min 3Y saya pindah tukar ya ke sini. Negatif 3Y kalau dikalikan negatif jadinya positif ya. Jadinya negatif jadi positif, positif jadi negatif gitu aja ya. Negatif 3Y jadinya plus 3Y plus 4X. Positif 4X jadinya adalah minus 4X. Kemudian min 7 itu jadinya adalah plus 7 sama dengan 0. Nah, caranya berarti sampai sini ini sebenarnya sudah mau selesai, tinggal menyesuaikan dengan pilihan ganda yang diberikan. Ternyata pas saat kita bawa ke ruas yang seperti ini ternyata nggak ada jawabannya, maka kita bawa ke bentuk yang lainnya. Jadinya negatif jadi positif, positif jadi negatif, negatif jadi positif ya. 3Y min 4X plus 7, 3Y min 4X plus 7, yaitu jawabannya adalah A ya. Ini adalah dengan cara rumus, tapi saya akan berikan dengan cara yang tidak menggunakan rumus. Gimana caranya? Ya, perhatikan ya. Caranya cukup sederhana, cukup simple ya. Nggak usah pakai rumus. Jadi begini, tinggal ditumpuk aja angkanya itu adalah angka berapa? 4,3. Berarti 43, kemudian 1,-1, min 1. Ya, cara cepatnya ini ya. Dikurangi berarti 4 kurangi 1 adalah 3. Diingat langsung saja dikasih Y.
kemudian tengahnya adalah sama dengan, kemudian 3 negatif negatif 1 jadinya positif ya, jadinya adalah 4 dikasih apa? X. Kalau yang kiri Y berarti yang kanan X ya. Kemudian dikalikan silang, kalikan silang. Min 1 kali 4 berarti min 4. Ya kan? Kemudian 1 kali 3 adalah 3. Ya, dikurangi ya. Negatif 4, negatif 3 jadinya adalah negatif 7. Sudah mau selesai, tinggal menyamakan aja. Dibawa ke ruas kiri semua berarti adalah 3Y, kemudian 4 kalau pindah jadinya adalah min 4x, kemudian min 7 kalau pindah jadinya adalah plus 7 sama dengan 0. Maka jawabannya sama dengan ini, ya kan? Ya, jadi nggak usah pakai rumus, nggak apa-apa. Kalau misalkan rumusnya mau dipakai juga boleh, silahkan aja mau pakai yang mana. Ini adalah cara cepat dari fastest math ya. Oke, silahkan mau dipakai juga boleh, tidak juga nggak apa-apa. Jawabannya tetap sama, yaitu A ya. Ya, masih bersama fastest math, solusi cepat matematika. Sekarang kita lanjut ke yang nomor 5 ya. Diketahui P min 3, min 5 dan R-nya adalah min 2, min 8. Persamaan garis melalui min 2,4 dan tegak lurus dengan PR. Jadi kita harus mencari apa? Rumusnya kan pakai rumus yang mana ya? Rumusnya pakai yang ini aja ya. Rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M dikalikan dengan X min X1. Ya, ini rumusnya. Kenapa pakai rumus ini? Karena diketahui titiknya. Ini adalah X1, ini adalah Y1. X1, Y1-nya sudah ada. Tinggal mencari apa? M. M-nya dicari dari sini ya. Ada dua titik ini, cari dulu M-nya. Gradien dari PR itu apa? Ya. Ingat ya, gradien tadi nomor untuk yang gradien dilihat. Bagi yang belum jelas silahkan putar video yang khusus membahas tentang gradien dari fastest math di sesi sebelumnya ya. Rumusnya adalah Y2 min Y1 berarti Y2-nya dikurangi Y1. Kemudian min 8 dikurangi min 5. Negatif-negatif jadinya positif ya. Kalau saya tulis jadinya negatif 8, negatif 5. Kemudian dibagi dengan X1 dikurangi dengan X2. X2-nya adalah min 3. Berarti kalau gitu sama dengan negatif-negatif jadinya positif ya. Jadinya min 8 plus 5 yaitu min 3. Kemudian dibagi dengan negatif-negatif jadinya positif. Ini 3 jadi plus 3. 3 kurangi 2 berarti 1. Berarti nilainya adalah negatif 3/1. Itu ya. Tapi di sini ada kata apa nih? Tegak lurus. Kalau tegak lurus masih ingat di bagian pertama tentang gradien rumusnya apa? Jadi gradien yang ditanyakan itu adalah tegak lurus. Karena tegak lurus berarti syaratnya saling berlawanan dan saling berkebalikan. Lawan dari negatif adalah positif ya. 3/1 kali dibalik jadinya 1/3 ya. Jadi nanti untuk yang gradien yang ditanyakan ini berarti yang dipakai adalah yang 1/3. Kalau gitu ini masukkan aja ke rumusnya Y min Y1. Y1-nya berapa? 4 ya. Sama dengan M-nya diganti dengan 1/3. Kemudian X min X1-nya diganti dengan negatif 2 ya. Kemudian ini kan perkalian, kalikan silang aja yang ini ya. 3 kali Y jadinya adalah 3Y. Kemudian min 4 kali 3 berarti min 12 sama dengan 1 kali X adalah X, negatif-negatif jadinya adalah positif 2 ya. Kemudian menyesuaikan dengan yang diberikan ya. Ternyata di sana dibuat gini aja, 3Y, kemudian X kalau pindah ruas jadinya adalah minus X, plus 2 kalau pindah jadinya min 2, min 2 min 12 jadinya adalah min 14 sama dengan 0. Kalau gitu jawabannya adalah 3Y min X min 14 sama dengan 0. 3Y min X, 3Y min X min 14 sama dengan 0 ya. Di sini min 14 ya. Kalau gitu jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut ke yang nomor 6 ya. Masih bersama fastest math, solusi cepat matematika. Persamaan garis yang melalui 2,1 dan bergradien min 3/4 adalah, ini malah sederhana daripada yang tadi ya. Nah, kalau ini adalah X1 Y1 berarti rumusnya masih sama dengan nomor 5 yaitu apa? Masih ingat ya? Y min Y1 sama dengan M ya, sama dengan M kali X min X1 ya. Rumusnya adalah ini. Sekarang kita tinggal substitusikan aja angka-angkanya ke dalam rumusnya. Berarti Y min Y1, Y1-nya adalah min 1, jadinya ini min 1 sama dengan M-nya adalah negatif 3/4, kemudian X min X1-nya adalah 2 ya. Ini dalam kurung ya. Oke, ini tinggal dikalikan silang aja. 4 kali Y berarti adalah 4Y, kemudian negatif-negatif kan positif ya. Positif 1 kali 4 berarti adalah plus 4 sama dengan negatif 3 kali X adalah negatif 3X, kemudian negatif 3 kali negatif 2 jadinya plus, negatif kali negatif positif ya. 3 kali 2 adalah 6. Selanjutnya menyesuaikan dengan
pilihan gandanya ya. Ternyata dibuat menjadi 4Y dan dijadikan satu ruas, berarti pindah ke ruas kiri semuanya. Berarti adalah 4Y, kemudian negatif kalau pindah jadinya positif 3X ya kan. Kemudian plus 6 kalau pindah jadinya minus 6. 4 minus 6 berarti adalah minus 2. Kalau dijumlahkan sama dengan 0. Berarti 4Y min 3, 4Y plus 3X min 2. Mana jawabannya? 4Y, jawaban B ya. Oke, ya gitu jawabannya adalah B. Oke guys, masih bersama dengan Fastest Math, solusi cepat matematika. Kita masuk ke yang nomor 7 ya. Jika titik P 1,3 dan Q 3,1, R-nya adalah 4, P terletak pada satu garis. Nilai P adalah, jadi ini satu garis. Caranya, ini banyak cara ya sebenarnya, tapi saya akan berikan cara yang mudah aja. Langkah pertama, cari dulu persamaan garisnya. Boleh menggunakan rumus Y min 1 per Y2 min 1 sama dengan X min X1 per X2 min X1 boleh. Atau dengan cara rumus seperti yang nomor 6, seperti yang nomor sebelumnya ini ya, yaitu dengan cara ditumpuk ya. Caranya yang besar ini aja, dikurangi ini. Berarti 3, kemudian 3, kemudian berapa? 1, kemudian di sini adalah 1 min 3 dikurangkan. Saya berikan cara cepatnya yang tadi di atas ya, sama dengan cara yang di atas. Masih ingat ya? Oke, kita kurangkan ya. 3 kurangi 1 itu adalah 2, dikasih apa? Ya, dikasih Y sama dengan, kemudian 1 negatif jadinya positif, dikasih apa? 4 ya. Ini 4 dikasih apa? X. Kemudian diapakan? Kali silang ya, kali silang. Negatif 3 kali 3 itu berarti adalah negatif 9. Kemudian 1 kali 1 adalah 1 ya. Diapakan? Dikurangi ya, dikurangi. Negatif 9 negatif 1 jadinya adalah negatif 10. Nah, sekarang sudah ketemu persamaan garisnya adalah yang ini ya. Diapakan selanjutnya dengan yang ini? Ya, tinggal dimasukkan aja, substitusikan ke sini. X4 itu artinya adalah X, kemudian Y itu adalah P ya. Jadi X-nya ganti P, X-nya ganti 4, kemudian Y-nya ganti P. Y-nya ini ganti P jadinya adalah 2P sama dengan X-nya diganti 4. Berarti 4 kali 4 berapa? 16. Kemudian dikurangi berapa? 10. 10. Berarti kalau gitu 2P sama dengan 16 kurangi 10 berarti 6. Nah, masalahnya berarti P sama dengan 6 bagi 2, yaitu P-nya sama dengan 3. Yaitu jawabannya B. Oke guys, masih bersama Fastest Math, solusi cepat matematika. Kita masuk ke nomor 8 ya. Diketahui titik R itu 2,5 dan S-nya adalah negatif 1, negatif 7 segaris. Titik di bawah ini yang terletak pada garis RS ya. Berarti kita harus mencari rumus persamaan garis ya. Berarti sama dengan nomor 7, gunakan rumus biasa boleh. Kalau dengan cara yang seperti tadi saya berikan, berarti juga boleh ya. Kita gunakan yang cepat aja ya biar nanti mudah ya. 2,5 ditaruh di atas, kemudian negatif 1 dan negatif 7 ditaruh di bawah, kemudian diapakan? Masih ingat ya, dikurangi ya. 2 negatif jadinya positif, jadinya adalah 3 dikasih apa? Y sama dengan negatif jadinya positif ya, jadinya 5 tambah 7 yaitu 12. Dikasih apa? Ya, dikasih X. Kemudian dikalikan silang ya. Negatif 7 kali 2 itu adalah negatif 14 ya. Negatif 14 dikurangi dengan negatif 1 kali 5 adalah negatif 5 ya. Jadi negatif jadinya jadi positif ya. Kalau gitu jadinya min 14 plus 5 yaitu min 9 ya. Ini adalah min 9. Di sini adalah negatif 9. Kalau mau disederhanakan dulu boleh ya, karena 3, 12, 9 itu masing-masing dibagi 3. Berarti nilainya adalah Y sama dengan bagi 3 adalah 4X, kemudian bagi 3 adalah 3. Jadi persamaan garisnya adalah ini. Terus yang ditanyakan itu apa? Titik di bawah ini yang terletak pada garis RS. Garis RS kan ini adalah garis RS, adalah titik A, B, C, D. Yang mana berarti langkahnya ya harus ngecek ya. Berarti artinya yang depan itu adalah X, yang belakang adalah Y. Kemudian dicek ke persamaan garis RS ini ya. Dicek ke sini. Artinya kalau dicek berarti nanti X-nya ganti 5, kemudian Y-nya 12. Yuk, Y-nya diganti berapa? 12 itu sama dengan X-nya diganti 5. 5 kali 4 itu berapa? 20 ya. 20 dikurangi 3. 20 kurangi 3 itu adalah 17. Apakah 17 sama dengan 12? Berarti yang A ini bukan terletak tidak terletak pada garis RS. Kemudian yang B kita cek juga. Y-nya itu 9, berarti sama dengan Y-nya 9 ya. X-nya diganti 3. 3 kali 4, 4 kali 3 itu adalah 12 ya. 12 dikurangi 3 ya, di sini dikurangi 3. 12 kurangi 3 itu berapa?
Ya, 12 kurangi 3 adalah 9. Berarti yang kiri 9, yang kanan 9. Berarti kalau gitu jawabannya apa? B. Coba kita cek yang C ya, benar atau salah. Negatif 1 itu sama dengan X-nya di sini diganti 1 ya kan. 4 kali 1 4 kurangi 3 adalah 1. Di sini negatif 1, sini 1, berarti salah kan. Negatif tidak sama dengan positif. Kemudian yang terakhir adalah Y-nya diganti min 9. Y-nya di sini diganti min 9 kan. Kemudian X-nya diganti 0. 4 kali 0 adalah 0. 0 kurangi 3 berarti min 3. Apakah 9 itu sama dengan min 3? Berarti kan salah. Kalau gitu jawabannya adalah yang B tadi ya. Oke, lanjut ke nomor 9. Persamaan garis melalui titik min 2,5 dan tegak lurus dengan garis 9x min 6y sama dengan 10 adalah, ini ada bermacam-macam cara ya. Boleh dengan cara cek satu-satu, cek titik, cek gradien. Boleh juga dengan menggunakan rumus, boleh juga dengan menggunakan cara lain. Saya akan berikan cara lain yaitu cara cepat ya. Ini ada kata apa? Tegak lurus ya. Kalau tegak lurus itu berarti terbalik ya. Jadi tegak lurus itu kan seperti ini. Ini kan huruf T terbalik. Maksudnya begini, saya akan berikan cara cepatnya. Yang dibalik itu adalah yang ini. 10-nya nggak usah dipakai, campakkan aja ya. Oke, dibalik depan jadi belakang, belakang jadi depan. 6y, y dibalik jadi x, jadinya adalah 6x, kemudian negatif jadi positif ya. 9x jadinya adalah 9y sama dengan. Ini sudah selesai ya, tinggal ngasih sama dengan aja, bukan 10 lah sama dengannya. Ini digunakan titiknya adalah, ini x-nya adalah min 2, ini y-nya adalah 5. Sekarang langsung dikalikan. X-nya itu diganti min 2. Min 2 kali 6 berapa? Ya, min 2 kali 6 itu adalah min 12. Ya, dikalikan dengan di sini ya. Y kali y-nya 9, y-nya 5. 5 kali 9. 9y kan berarti y-nya ganti 5. Berarti 9 kali 5 berapa? Plus 45 ya. 45. 45 kurangi 12 itu berarti 33 ya. Jadinya adalah 6x plus 9y sama dengan 33. Sudah selesai, tinggal menyesuaikan dengan pilihan ganda. Oh, ternyata masing-masing dibagi 3 di sini ya. Dibagi 3 adalah 2x, dibagi 3 adalah 3y, dibagi 3 adalah 11. Dibuat y sama dengan, berarti 3y sama dengan di sini kan 3y sama dengan 2x-nya pindah ruas. Jadinya adalah minus 2x plus 11. Sudah selesai, jawabannya adalah yang D ya. Ya, ini adalah dengan cara cepat ya, cara luar biasa. Kemudian kalau dengan cara biasa ya sama juga cepatnya ya. Kalau udah terbiasa itu semuanya enak. Saya akan berikan dengan cara biasa, berarti ini dihapus ya. Oke, saya hapus. Sekarang dengan cara biasa, diketahui titik, berarti ini adalah titiknya adalah x1, y1, kemudian tegak lurus dengan garis ini, berarti harus mencari gradien. Gradien masih ingat ya, di sesi sebelumnya sudah kita bahas tuntas tentang gradien. Rumusnya adalah min A per B. Jadinya rumusnya adalah min 9, berarti min 9 per min 6. Negatif-negatif jadinya positif ya. Jadinya 9 per 6 kalau diceritakan adalah 3 per 2 ya. Jadi gradien yang ini adalah 3 per 2. Di sini ada kata tegak lurus kan. Kalau tegak lurus berarti gradien yang ditanyakan itu adalah berlawanan dan berkebalikan. Di sini gradiennya positif, berarti yang ditanyakan itu adalah gradiennya negatif. 3 per 2 dibalik jadinya 2 per 3 ya. Dari gradien dan titik ini kita masukkan ke rumus. Rumusnya apa yuk? Ya, y min y1 sama dengan m kali x min x1. Ini adalah rumus persamaan garis jika diketahui satu titik dan gradiennya. Ini substitusikan ke sini, kemudian x1 y1 nya substitusikan juga ke rumus. Berarti y min y1. Y1 nya kan 5, berarti y kurangi 5 sama dengan m nya diganti dengan negatif 2 per 3. Kemudian x nya tetap x, x1 nya adalah negatif 2. Negatif-negatif jadinya positif, yaitu plus 2. Kalikan silang ya, jadinya adalah 3y, kemudian kalikan silang berarti min 15 sama dengan min 2 kali x adalah min 2x, kemudian min 2 kali 2 itu berarti min 4. Kalau gitu, karena menyesuaikan dengan pilihan gandanya, berarti di sebelah ruas kiri itu disisakan 3y saja, 3y. Ya, berarti min 15-nya pindah ruas. Itu sama dengan min 2x-nya tetap min 2x karena nggak pindah ya. Kemudian negatif 15 kalau pindah jadinya plus 15. 15 kurangi 4 berarti plus 11. Ya, jawabannya juga tetap sama ya. Jawabannya D. Oke, demikian untuk pembahasan nomor 9. Oke guys, masih bersama Fastest Math, solusi cepat matematika. Sekarang kita masuk ke nomor 10 ya. Persamaan garis yang melalui titik min 4,3 dan sejajar garis 3x
min 2Y plus 6 sama dengan 0 adalah kebalikan dari nomor 9 ya. Kalau nomor 9 itu tegak lurus, kalau ini adalah apa? Sejajar ya. Sejajar. Saya akan berikan dengan cara cepatnya aja ya. Sama dengan yang tadi, kalau apa namanya? Tadi tegak lurus itu berarti terbalik, kalau sejajar huruf pertamanya S berarti artinya sama. Maksudnya apa? Jadi maksudnya kalau tadi itu dibalik ya, seperti ini, depan dari belakang, belakang jadi depan, positif jadi negatif, negatif jadi positif. Kalau ini sama, berarti persamaan garis itu sama dengan ini ya. Ya, sama dengan ini, nggak usah dipakai, campakkan aja. Berarti persamaan garisnya adalah tetap sama, yaitu apa? 3x min 2y sama dengan, nah sama dengannya kita cari dari sini. Ini kan artinya x, ini artinya y. Langsung dikalikan. 3 kali min 4 itu berarti min 12. Kemudian min 2 kali 3 berarti min 6. Kalau dijumlahkan berarti ini sama dengan min 18 ya. Nah, berarti ini jawabannya adalah 3x min 2y sama dengan min 18. Kalau begitu dijawab ya, di jawaban nggak ada 3y, ini 3x, berarti yang 3y ini salah ya. 3x. Nah, sekarang dipindah ruas ya, dipindah ruas karena menyesuaikan dengan pilihan ganda yang diberikan. Kalau seperti ini kan nggak ada di pilihan ganda, harus menyesuaikan dengan pilihan ganda. Pindah semuanya ke ruas kanan, berarti min 2y kalau pindah jadinya adalah plus 2y, nggak usah ditulis kalau di depan ya, 2y. Kemudian ini kan positif, kalau pindah jadinya adalah negatif apa? 3x. Ini min 18 tetap min 18 di sini. Sama dengan di sini 0. Nolnya itu boleh di kiri, boleh di kanan, nggak masalah ya. Ya, jadi 2y min 3x min 18. 2y min 3x min 18. Itu jawabannya adalah D. Ya, lanjut ke yang nomor 11. Perhatikan grafik berikut. Ya, ada persamaan garis K, kemudian garis L. Persamaan garis K adalah, yang kita ingat adalah garis K ini. Seperti apa persamaannya? Ini ada bermacam-macam cara ya. Saya akan berikan dua cara, cara biasa dengan cara luar biasa ya. Cara biasa adalah seperti ini. Jadi kalau persamaan garis diketahui titik, ini kan garis K itu melalui titik. Titiknya itu adalah 2,0, ya kan? Berarti ini adalah X1, ini adalah Y1. Kemudian persamaan garis itu syaratnya kalau tidak diketahui dua titik berarti harus cari gradiennya. Berarti harus ada gradien. Ini gradien garis K ini nggak bisa ditentukan karena di sini nggak ketemu titiknya berapa. Berarti kita harus cari bantuan dari garis L ini. Garis L ini kita cari gradiennya dulu. M sama dengan, karena miringnya ke kiri berarti nilainya adalah negatif. Kemudian vertikal dibagi dengan horizontal. 3 dibagi dengan 2. Ini adalah gradien dari L ya. Sekarang yang ditanyakan itu bukan L tapi K, berarti gradien dari K itu sama dengan, karena ini tegak lurus berarti saling berkebalikan ya. Jadi kalau negatif, lawannya negatif adalah positif, kemudian 3/2 jadinya adalah 2/3. Jadi gradiennya adalah ini ya. Masukkan ke rumus, rumusnya apa? Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah ini harus hafal rumusnya ya. Kalau pakai rumus harus hafal rumusnya. Kemudian masukkan aja atau substitusi ke rumusnya dari titik-titik ini. Y1-nya kan 0, berarti 0 sama dengan M-nya adalah yang atas ini yaitu 2/3. Kemudian X min X1. X1-nya adalah 2 ini ya. Kemudian diapakan? Ya, ini ada pertiganya, kalikan silang dengan sana. Y kali 3 atau 3 kali Y adalah 3Y. 0 kali 3, 0, nggak usah ditulis ya. Sama dengan, ini kalikan 2 kali X adalah 2X. 2 ini juga kalikan min 2, jadinya adalah min 4. Ini udah mau selesai ya. Jadi menyesuaikan dengan jawabannya di sana. Oke, saya pindah ruas. Di sini ternyata yang diberikan adalah 2x-nya positif. 2x-nya positif berarti pindah ke ruas kanan aja ya. 2x, kemudian 3y kalau pindah ruas jadinya adalah min 3y. Kemudian min 4 kalau saya pindah ruas ke sana jadinya adalah 4. Sehingga 4 itu boleh di kiri, boleh di kanan. Kalau gitu jawabannya apa? 2x min 3y sama dengan 2x min 3y sama dengan 4. Ya, jawabannya D ya. Ini kalau dengan cara biasa. Nah, sekarang saya akan berikan dengan cara cepatnya, yang trik cepatnya gimana? Ini dihapus dulu ya. Ya, sekarang kita cari cara cepatnya. Yang ditanyakan itu adalah garis K. Sekarang kita lihat garis L dulu. Garis L ini adalah rumus cepatnya adalah dikalikan silang ya. Jadinya 3 kali X adalah 3X, kemudian plus ya. 2 kali Y adalah 2Y, sama dengannya nggak usah ditulis ya. Nah, ini nggak usah. Yang penting itu adalah ini adalah garis L. Sekarang cari garis K. Karena ini tegak lurus, berarti saling berkebalikan ya. Dibalik ya, jadinya 2Y jadinya adalah 2X, kemudian plus jadinya adalah min, 3X jadinya adalah 3Y. Jadi persamaannya adalah 2X min 3Y. Ya kan? Sudah sama, berarti yang ini salah kan? Tinggal C sama D. 4 apa?
yang ini jawabannya 6 atau 4? Ya kita cek. Di sini kan angkanya adalah berapa itu? 2,0. Berarti artinya X-nya 2, Y-nya 0. X-nya ganti 2, Y-nya ganti 0. 3 kali 0, 0. X-nya ganti 2. 2 kali 2, 4. 4 kurangi 0, 4. Ya, berarti jawabannya adalah D. Ya, sama kan dengan cara yang tadi? Ya, boleh aja dengan cara biasa, boleh dengan cara yang ini boleh. Silakan pilih cara yang mana yang paling enak menurut kalian ya. Oke, masih bersama Festus Math, solusi cepat matematika. Sekarang kita lanjut ke yang nomor 12 ya. Perhatikan grafik berikut. Persamaan garis K adalah hampir mirip dengan yang nomor 11 ya. Kalau nomor 11 itu tegak lurus, kalau ini adalah sejajar ya. Jadi ini adalah sejajar. Garis L sejajar dengan garis K. Saya akan berikan cara cepatnya aja ya, biar cepat. Kalau yang biasa tadi sudah bisa kan? Cara cepatnya sama dengan tadi ya. Kita cari dulu garis L-nya ini adalah dikalikan silang. 3 kalikan silang dengan X, jadinya adalah 3X. Kemudian 2 kali Y berarti plus 2Y. Ya, sama dengannya nggak usah. Jadi persamaan garisnya adalah ini. Karena ini sejajar ya, sejajar itu berarti artinya sama. Berarti persamaan garis K ini juga sama-sama apa? Sama-sama 3X plus 2Y. Berarti jawabannya 3X plus 2Y. Kalau yang ini berarti salah ya. Kan 3X ini 2X berarti salah. Tinggal A atau B. Nah, masalahnya sekarang sama dengan 15 atau 6. Kita cek garis K itu melalui di sini kan, melalui titik berapa ini? X-nya 5, Y-nya 0. Berarti kita substitusikan ke sini. X-nya diganti 5, Y-nya diganti angka 0. 3 kali 5 berapa? 15. 2 kali 0, 0. 15 tambah 0 berarti 15. Kalau gitu jawabannya adalah 3X plus 2Y sama dengan 15, yaitu B. Ya, kalau mau dengan cara biasa gunakan rumus yang tadi ya, Y min Y1. Ya, Y min Y1 sama dengan M, kemudian ini M ya, M kali X min X1. Dengan gradiennya, cari dulu ini gradiennya adalah min 3/2. Nanti di sini ganti min 3/2. Kemudian titiknya adalah 5,0. Berarti X1-nya 5, Y1-nya adalah 0. Silahkan dicari, nanti jawabannya pasti akan sama dengan yang B ya. Masih bersama Festus Math, solusi cepat matematika. Sekarang kita lanjut ke nomor 13. Perhatikan grafik tarif taksi berikut. Bila ayah naik taksi sejauh 20 km, ayah harus membayar sebesar berapa rupiah? Nah, di sini ada grafiknya, di sini adalah jaraknya, kemudian di sini adalah ribuan, tarifnya ya dalam ribuan. Di sini berarti 31.000, ini adalah 49.000. Nah, ini ada garisnya, di sini adalah garis linier ya. Karena linier berarti kita gunakan rumus persamaan garis. Untuk soal ini adalah termasuk kategori soal hot ya. Kita harus menganalisis gimana caranya bisa mendapatkan nilai atau rupiahnya ketika menempuh jarak 20 km. Nah, paling tidak ada 3 cara nih ya. Saya akan berikan caranya seperti ini. Bisa juga dengan cara, ini kan persamaan garis lurus. Bisa juga dengan menggunakan rumus Y min Y1, kemudian dibagi dengan Y2. Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi dengan X2 min X1. Kemudian X1 Y1-nya adalah ini X1-nya 4, Y1-nya 31, kemudian X2-nya 7, kemudian Y2-nya adalah 49. Masukkan ke rumus ini ya, nanti akan ketemu jawabannya. Tapi baru persamaan garis, nanti tinggal substitusi lagi, ini masih ada substitusi lagi ke sini ya. Tapi saya tidak akan dengan pakai cara ini terlalu panjang untuk soal UN ya. Saya akan berikan cara lain. Ini dihapus dulu ya. Ya. Untuk cara lain bisa juga dengan cara menggunakan seperti yang sudah saya berikan di atas, yaitu dengan cara menggunakan cara cepat ya. 7 kemudian 49 kemudian 4 sama berapa? 31. Kemudian cari persamaan garisnya. Sebenarnya seperti yang tadi ya, cuman ini tidak pakai rumus, ini langsung. Jadinya adalah di sini berapa Y? 3Y ya, sama dengan 49 kurangi 31 itu adalah 18 dikasih X, kemudian kalikan silang kan? Ya, dan teruskan. Terusnya sendiri ya, udah bisa kan seperti ini. Tapi saya juga tidak akan menggunakan cara ini. Saya akan berikan cara satu lagi yang lebih cepat lagi dari ini. Tidak usah pakai rumus. Kita hapus lagi ya. Nah, ini adalah cara yang paling sederhana. Caranya adalah kita pakai nalar saja ya. Jadi yang pertama titiknya adalah 4 sama berapa? 4 sama 31. Kemudian yang kedua adalah 7 sama gandengannya atau pasangannya adalah 49. Kemudian ini kan kilometer. Kalau kilometernya 4 itu 31, kalau kilometernya 7 itu 49. Kalau kilometernya 20 berarti di sini yang ditanyakan adalah 20. Itu berapa rupiah? Kita hanya melihat perubahan angkanya aja, nggak usah pakai rumus ya, dilihat. Pakai logika, pakai nalar saja. 4 jadi 7 itu kan bertambah 3 ya. Ya, tambah 3. Kemudian 7 jadi 20 itu bertambah berapa? 13, ya kan?
Iya. Kemudian 31 jadi 49 atau 49 kurangi 31 adalah 18. Yang perlu diingat adalah dari kiri ke kanan itu dari 3 jadi 18 itu kali berapa? Jadi perubahannya dari kiri ke kanan itu kalikan ya. Kalau atas bawah itu tambah atau kurang. Ya, 3 kali berapa? 18 atau 18 bagi 3 adalah 6. Ya, berarti kali 6. Dari kiri ke kanan kali 6. Ini juga sama. 3 kali 6 18 berarti 13 kali 6 berapa? Taruh di sini ya. 3 kali 6 itu 18, simpen 1 ya. Jadinya 6 kali 1 6 tambah 1 berarti 7, 78. Dijumlahkan dengan sebelumnya ya, dijumlahkan 49 ditambah 78 ya. Berarti 9 tambah 8 itu adalah 17, simpen 1 ya. Kemudian 12 ya. Berarti jawabannya adalah 127. Dalam ribuan berarti 127.000. Kalau gitu jawabannya C ya. Ya, masih bersama Fastest Math, solusi cepat matematika. Sekarang kita masuk ke nomor yang terakhir ya dari model soal persamaan garis lurus. Ya, silahkan nanti dipelajari semuanya biar nanti paham. Nah, sekarang grafik garis Y sama dengan 5x 5 per 3x min 5 itu adalah yang mana? Ini gradien itu kan di depan x itu kan gradien kan? Udah belajar tentang gradien tuh dari versi sebelumnya atau dari sesi sebelumnya. Gradien itu rumusnya adalah Y sama dengan MX plus C ya. Ya, jadi sini ya gradiennya kan positif. Kalau gradien positif berarti artinya garisnya miringnya ke kanan. Ini gradiennya, ini miringnya ke kiri berarti ini salah, kemudian yang ini salah. Jadi gradien yang miringnya ke kanan itu adalah A dan D. Itu miringnya ke kanan. Sekarang kita cari titik Y-nya atau X-nya di mana. Sekarang syaratnya untuk mencari Y itu berarti syaratnya X-nya 0. Kalau X-nya 0 berarti ini dianggap 0. Ini dianggap nggak ada. Ya, jadinya Y sama dengan min 5. Ini karena nggak ada. Y sama dengan min 5. Ini Y-nya berapa? 5 berarti salah. Kalau gitu jawabannya ini D ya. Y-nya sama dengan berapa? Min 5. Ya kan? Ya. Misalkan masih kurang yakin ini apakah benar ini 3 ya, kita cek aja di sini ya. Ini ada Y sama dengan 5 per 3x min 5. Berarti masing-masing dikali 3 biar nanti tidak ada pertiganya, biar mudah ngitungnya ya. Jadi kalau kan 3 semua jadinya ada 3Y sama dengan 5 kali X ya. Karena bagi 3 nanti 3-nya dicoret hilang kan. Kali 3 yang ini jadinya adalah min 15. Syaratnya ini kan namanya memotong sumbu X. Kalau memotong sumbu X syaratnya Y-nya 0, berarti Y-nya 0 dianggap nggak ada, berarti 0 ya kan. Berarti sama dengan 5x ya, min 15 kalau pindah ruas jadinya kan 15. Maka x-nya sama dengan 15 bagi 5 yaitu 3. Cocok kan? X-nya 3, y-nya adalah min 5. Jadi jawabannya adalah D. Ya, demikian pembahasan untuk soal persamaan garis lurus, kemudian soal gradien yang sesi sebelumnya. Untuk sesi selanjutnya saya akan bahas ya materi yang kira-kira sesuai dengan request yang adik-adik minta ya. Saya akan bahas semuanya asalkan saya diberi kesehatan, diberi kemampuan. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan soal dengan benar ya, dengan bagus. Saya doakan mudah-mudahan semuanya dapat nilai yang bagus. Semuanya dapat nilai 100 untuk matematika. Tidak ada yang tidak mungkin, semuanya mungkin. Tapi jangan lupa tetap berdoa ya. Ya, demikian pembahasannya dari nomor berapa ya, lanjutan ini sampai nomor 14. Silahkan bagi yang belum subscribe untuk subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru dari video Fastest Math secara gratis ya. Selamat belajar. Sampai jumpa.